Apabila mengamati secara data begitu ya, secara analisis data, polusi udara di Jakarta meningkat 166,67% sejak awal tahun 2023. Sebetulnya secara tren atau historikal, apakah memang saat ini menjadi level yang terparah polusi udara Jakarta? Karena memang andai kita perhatikan sebetulnya nada-nada terkait polusi udara ini bukan hanya di tahun ini saja, sudah terdengar dari beberapa tahun sebelumnya. Dan menurut Anda bagaimanakah penanganan pemerintah? Apakah memang sejauh ini sudah tepat atau sebetulnya masih banyak yang kurang? Silakan Pak Bondan. Ya, sebenarnya Greenpeace berkampanye mengenai polusi udara sejak 2017 dan yang kita highlight waktu itu adalah satu polutan kecil yang namanya polutan PM2,5, di mana 2017 waktu itu belum diukur oleh pemerintah. Jadi di 2017 kita masih pakai baku mutu udara ambien tahun 1999 dan ISPU-nya juga mengacu pada ISPU tahun 97 peraturannya. Artinya regulasi ini masih sangat usang, oleh karena itu digugatlah oleh warga negara waktu itu di tahun 2019 gitu. Dan memang pola yang kita temukan di Jakarta ini ketika musim kemarau bulan Juni, Juli, Agustus gitu ya, itu terjadi peningkatan PM2,5 secara signifikan sejak 2016, 2017, 2018, 2019 gitu ya. Bahkan memang di tahun ini memang ditemukan sekitar bulan awal Juni itu sudah terjadi peningkatan PM2,5 lumayan konsisten dan puncaknya memang di masuk bulan akhir Juli kemarin hingga Agustus ini. Dan kurangnya pemerintah dalam hal memberikan peringatan pada masyarakat ini soal data tidak sehat ini. Jadi di tahun lalu DKI Jakarta menemukan ada lebih dari 100 hari, ada bahkan di Lubang Buaya itu 35% dalam 100 hari, dalam satu tahun itu kita menghirup udara tidak sehat. Bayangkan 35% nanti kan 200 hari ya dalam satu tahun dari stasiun pantau milik Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta yang ada di Lubang Buaya, itu masyarakat di situ menghirup udara tidak sehat. Tapi pengumumannya itu diumumkan di tahun 2023, bayangkan. Jadi sudah kita hirup udaranya, baru diumumkan bahwa udaranya tidak sehat. Lagi-lagi soal peringatan dan tidak adanya early warning system ketika tidak sehat pun apa yang dilakukan masyarakat ini yang sangat kurang. Bahkan saat kita bicara ini saat ini di Kalimantan ini, teman-teman di sana menderita akibat kebakaran hutan. Bahkan levelnya bukan lagi tidak sehat, tapi sangat tidak sehat, bahkan di beberapa jam menunjukkan angka berbahaya. Apakah ada sirine dari pemerintah mengatakan ini berbahaya? Atau upaya evakuasi, tapi saya baca di berita mungkin hari ini udah mulai ya untuk sekolah kegiatannya diliburkan karena mengingat asapnya yang sangat tinggi ya dari kebakaran hutan. Tapi artinya di Kalimantan yang sudah jelas asapnya saja, itu tidak ada langkah nyata dari pemerintah untuk melindungi masyarakatnya gitu. Bahkan di Jakarta tunggu setahun dulu baru diumumkan bahwa kita menghirup lebih dari 100 hari dalam satu tahun, angkanya tidak sehat gitu. Jadi ini sungguh sangat disayangkan, bahkan sejak Greenpeace kampanye itu selalu ditanya oleh masyarakat, oleh KLHK, mau Greenpeace pakai data yang tidak valid. Saat ini sekarang makanya kita pakai konsisten bahwa data dari pemerintah, angkanya sudah tidak bisa diabaikan lagi. Bahkan di Tangerang Selatan itu juga angkanya sekarang tidak sehat saat kita bicara di 3 hari atau 4 hari belakangan ini. Tapi apa peringatan dari pemerintah, bahkan Dinas Lingkungan Hidup Tangerang Selatan mengatakan udaranya masih baik-baik saja. Tapi data pemerintah sendiri mengatakan angkanya sudah tidak sehat. Ini satu yang saya bilang inkonsistensi. Pertama, kalau denial menanyakan data, tapi ketika datanya sudah tidak sehat pun tidak ada langkah nyatanya. Jadi kalau sejatinya menghirup udara bersih adalah hak semua warga negara, dan ketika sudah ada datanya, sejatinya sebenarnya harus ada peringatan agar masyarakat juga punya upaya untuk melindungi atau melindungi diri dari, kalau bahasanya PDP adalah pajanan dari polusi udara yang tidak sehat kayak gitu. Langkah-langkahnya apa yang diambil pemerintah? Lagi-lagi belum menentu akar masalahnya lagi, karena bicara soal stasiun pantau saja, Jakarta hanya punya 11 stasiun pantau, yang harusnya 43 pantau. Ini baru Jakarta. Bagaimana Jawa Barat dan Banten yang sebenarnya alat pantau ini masih jauh dari cukup. Dan Greenpeace sudah mengingatkan itu sejak 2017, harusnya alat pantau dipasang banyak sebagai sistem. Kemudian kedua, membuat riset emisi inventory, sumber-sumber pencemaran dari mana saja nih. Industri berapa persen, transportasi berapa persen, dan itu sejatinya tidak hanya Jakarta saja, Jawa Barat dan Banten juga punya kewajiban yang sama. Oke, baik. Ini kebetulan sekali ada perwakilan dari BRIN begitu ya, mana juga menjadi lembaga pemerintah. Silakan Pak Budi untuk menanggapi pernyataan dari Pak Bondan yang mana sebetulnya pemerintah ini telat dalam mengantisipasi. Orang sudah menghirup polusi udara terlebih dahulu, baru mencari langkah atau langkah antisipasi yang terlihat agak terlambat. Silakan Pak Budi. Ya, sebetulnya pemerintah sudah melakukan berbagai upaya mitigasi ya, termasuk tadi yang disinggung masalah kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan ini modifikasi cuaca hampir rutin dioperasikan di beberapa provinsi rawan bencana karhutla di Sumatera dan Kalimantan. Ada Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan.
Kami sejak bulan Juli ini sudah beroperasi di beberapa lokasi ya. Dan baru saja kemarin kami selesai di Pekanbaru ya, di Riau. Ini alhamdulillah Sumatera clear begitu ya. Dalam beberapa hari terakhir hotspotnya Padang. Tetapi kemudian Kalimantan sekarang membara, akhirnya kami diminta untuk melakukan operasi di sana. Baru hari ini akan dimulai di Kalimantan Barat ya, kemudian di Kalimantan Tengah juga. Ya. Sebetulnya akar permasalahannya sama dengan polusi begitu. Ini kebakaran hutan dan lahan kan sebetulnya juga bukan bencana yang diakibatkan 100% karena bencana alam. Tetapi masyarakat ini diperbolehkan membakar dalam tanda petik ya. Bahkan di Kalimantan ini ada semacam regulasi atau peraturan, bukan peraturan, budaya lokal begitu. Memang memperbolehkan masyarakat membakar dengan syarat dan ketentuan tertentu begitu. Nah, menurut saya yang namanya api ini tidak bisa diberikan toleransi begitu. Berapapun dibakarnya, apalagi dalam kondisi kemarau seperti sekarang, ini pasti akan meluas. Dan memang tidak bisa dipungkiri, cara termurah, tergampang untuk membuka lahan untuk pertanian di wilayah gambut adalah dengan cara membakar begitu. Jadi kalau seandainya masyarakat ini masih diperbolehkan untuk membakar, sampai kapanpun Indonesia ini tidak akan pernah selesai dari bencana kabut asap. Begitu. Dan ini selalu muncul terjadi setiap tahun, apalagi dalam kondisi iklim El Nino seperti sekarang. Ini akan menjadi PR berat. Gitu ya. Jadi sama seperti masalah polusi, harus dicari akar masalahnya dan tidak boleh ada toleransi, begitu saya kira. Tapi pemerintah sudah banyak melakukan upaya, saya kira. Penegakan hukum sekarang juga para pembakar-pembakar ini juga dipolisikan begitu ya. Kemudian juga perusahaan-perusahaan juga yang tertangkap tangan melakukan pembakaran di area konsesinya ini juga diberikan sanksi hukum dan seterusnya, sosialisasi begitu. Terkait dengan polusi Jakarta saat ini sebetulnya tidak hanya modifikasi cuaca ya. Beberapa kementerian juga sudah aktif melakukan berbagai upaya, termasuk salah satunya rekomendasi dari kami untuk melakukan penyemprotan air menggunakan water cannon dari puncak-puncak gedung bertingkat di Jakarta. Ini yang pernah dilakukan di beberapa negara, termasuk di Thailand, gitu ya. Juga kami memberikan rekomendasi hotel-hotel di wilayah Jakarta ini menggunakan water curtain. Gitu. Jadi kayak kalau kita lihat di Bandara Chiang Mai atau mana begitu ya, ada semacam tirai air, itu sebetulnya juga berfungsi untuk sedikit membersihkan polutan. Ini kemarin sudah dibahas di tingkat kementerian dan ini akan dikonkretkan oleh Pemprov Jakarta. Saya kira mungkin itu. Oke, baik. Pak Budi, ini kan sudah begitu ya, sudah dilihat statusnya itu terkait polusi udara. Sebetulnya dari BRIN apakah juga menyiapkan alat ataupun tool sebetulnya dari jauh-jauh hari mengantisipasi agar memang tidak terjadi polusi udara di kemudian hari? Ya, masalah polusi ini kan sebetulnya bukan menjadi tanggung jawabnya BRIN gitu ya. Ada kementerian lain atau lembaga lain yang lebih menangani ke arah sana. Tetapi kami memberikan berbagai masukan, termasuk salah satunya yang tadi saya sampaikan masalah water curtain, ya. Kemudian juga water cannon dari puncak-puncak gedung bertingkat di Jakarta. Ini paling tidak dari sisi teknologi bisa sedikit membantu mengatasi permasalahan yang ada, gitu. Tetapi upaya-upaya untuk bisa mencari akar permasalahan polusi kah atau kebakaran hutan kah, ini tentu atas upaya dari semua sektor ya, dan harus ada focal point-nya di situ yang bisa menggerakkan.